Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Romo Yosef baru kena batunya ini. Kalau biasanya kan enak, wah bacaan kitab suci ini bagus, TOPBGT. Bacaan Injil yang tadi kita dengar itu termasuk kategori level teks kitab suci yang bukan gampang untuk ditafsirkan. Tapi tidak gampang bukan berarti tidak mungkin untuk ditafsirkan. Diperlukan usaha-usaha lebih untuk bisa menggali kekuatan firman Tuhan. Maka dari itu saya mau mulai dari begini. Saudara-saudara pernah nggak kalau kita lihat memandang orang-orang di sekitar kita, situasi kehidupan kita, keluarga kita, dunia kita, lalu kita berpikir, kok ada ya yang satu kaya banget, yang satu miskinnya miskin banget. Pasti pernah. Kok ada ya orang kayaknya tuh diberi kemampuan sama Tuhan itu banyak. Nggak udah-udah. Bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Tapi yang satu pun itu dia harus berjuang dan itu pun gagal terus. Kita bisa menambah daftar itu, pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan gak bisa membuat ya udah semuanya kaya, semuanya kemampuannya sama, semuanya tampangnya sama? Pasti ada sebuah rencana Tuhan. Tuhan, mau apa engkau dengan kehidupan ini? Kalau kenyataan dunia di depanku serba berbeda, serba nggak sama. Nah, bacaan Injil hari ini menjadi jawaban buat kita. Sangat menarik. Untungnya adalah para frater, suster, Romo, ibu bapak, teman-teman di rumah sudah cukup familiar dengan perumpamaan ini. Teks yang tadi kita dengar adalah teks perumpamaan Yesus. Salah satu usaha penafsiran adalah setiap teks perumpamaan jangan pernah dibaca secara harafiah. Namanya juga perumpamaan. Sesuatu diumpamakan dengan yang lain. Maka fokusnya adalah sesuatu itu yang sedang diperbandingkan. Nah, ada begitu banyak elemen-elemen dalam perumpamaan Yesus yang membantu kita untuk mengarahkan kita bagaimana sebuah perumpamaan harus dibaca dan harus dimengerti. Termasuk juga menghindarkan kita supaya jangan membaca ke arah yang lain. Misalnya, temukan elemen-elemen penting dalam sebuah perumpamaan. Contoh, dikatakan talenta. Orang kalau udah dengar talenta itu langsung bakat, minat, hobi, kemampuan. Oke, baik, nggak salah, tapi jangan berhenti sampai di situ. Kata talenta mengacu pada sesuatu yang berharga. Tetapi bukan cuma berharga doang, sangat amat berharga. Silakan ibu bapak, teman-teman, para frater pikirkan apa yang kita miliki, semua yang kita miliki, sesuatu yang sangat amat berharga, pakai banget. Apa? Apalagi kalau bukan hidup itu sendiri. Duit berharga, tetapi ternyata ada yang lebih berharga dari duit. Rumah, apartemen, surat tanah itu berharga. Tapi ada yang lebih berharga dari itu semua, yaitu hidup itu sendiri. Dan sebagaimana kita tahu, hidup adalah pemberian dari Allah. Dari kata talenta. Oh, berarti perumpamaan ini berbicara tentang sesuatu yang sangat amat berharga yang dimiliki oleh kita semua, yaitu hidup. Oh iya ya Romo ya, hidupku tuh berharga, pakai banget. Oh iya ya Romo ya, dia boleh kaya, aku miskin, tapi kita sama-sama hidup. Dia boleh ganteng, aku hidungnya pesek, tapi kita sama-sama hidup, punya sesuatu yang sangat berharga dari sang pemberi yang sama. Itu yang pertama. Jadi perumpamaan ini tidak mengarahkan kita untuk iri-irian, lihat si ini lebih, si ini kurang, bukan. Tetapi kita semua punya modal yang sama. Yang kedua, tadi dikatakan si tuan ini mempercayakan hartanya. Bukan harta milik orang lain, tapi hartanya sendiri dipercayakan. Romo, berarti hidupku ini diberikan Tuhan kepadaku, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Apa ya Romo maksud tujuan Tuhan mempercayakan hidup
berkatnya dalam hidupku. Nah, itu tantangannya saudara-saudara. Apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita? Oh, ternyata hidup itu soal bagaimana kita menjalani kepercayaan. Semua dalam hidup ini soal kepercayaan kok. Apakah kita bisa dipercaya apa enggak? Dengan segala jabatan, tugas-tugas kita, kemampuan kita, bisa dipercaya apa enggak? Semua kita sudah tahu kalau ada frater yang enggak bisa dipercaya, sekali, dua kali, tiga kali, apa bisa dia ditabisin? Kagak. Kita semua sudah tahu kalau seorang karyawan enggak bisa dipercaya, sekali, dua kali, tiga kali, apakah bisa dipertahankan? Enggak. Hidup itu soal apakah kita bisa dipercaya. Mengemban rasa percaya itu tantangannya. Lalu yang ketiga, yang menarik juga. Ketika si Tuhan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya ini, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Si Tuhan itu gak ngomong apa-apa bagaimana hartanya harus dijalani oleh si hamba-hamba itu. Tuannya gak ngomong nanti balikin, nanti bunganya segini. Enggak. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara, ada pengulangan-pengulangan yang membuat akhirnya saya mengerti, oh ini sesuatu nih. Tadi si hamba yang dapat 5 talenta, dia langsung apa? Segera pergilah dia menjalankan uangnya dan memperoleh laba 5 talenta. Yang kedua juga begitu, yang satu rada aneh. Nah, ketika tuannya pulang, dikatakan lama setelah itu tuannya baru pulang. Lalu memanggil hamba-hambanya. Si tuannya ini kan enggak minta loh. Tuh talentanya balikin 5 atau balikin semuanya 10. Enggak. Tapi yang menariknya, si hamba yang pertama, Tuhan ini engkau mempercayakan aku 5 talenta. Apa artinya? Dia sadar kemampuan, potensi, bakat, hidup yang dia terima dari Allah. Sadar kemampuan kita apa. Sadar berkat kita apa. Maka langkah pertama adalah sadari berkat dari kehidupan kita apa. Fokuslah pada berkat-berkatmu, bukan pada berkat orang lain. Oh iya ya, semua orang dapat berkat. Ngapain saya ngabisin energi, ngabisin waktu dengan iri-irian dengan berkat orang lain? Kita bisa kehabisan tenaga untuk mengkorek, menemukan bakat, kemampuan, berkat diri kita sendiri. Lalu juga yang menarik, hamba yang kedua juga begitu. Dia bawa hamba yang ke-1 aneh, sedikit bin ajaib. Tetapi reward, penghargaan dari tuannya ternyata sama. Apakah ibu bapak teman-teman bisa melihat? 5 talenta dijalankan, dapat 5 talenta, jadi 10 talenta. Lalu dia dipuji sebagai hamba yang setia, yang baik, dan ikut kebahagiaan tuannya. Lalu juga segala dikasih perkara yang lebih besar. Itu rewardnya. Yang kedua juga begitu. 2, dapat 2, jadi 4, dipuji, dan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Jadi problemnya ternyata bukan soal 5 jadi 10, 5 jadi 12, 2 jadi 5. Enggak gitu. Tapi tekanannya perumpamaan ini, apakah kamu bisa dipercaya dalam hidupmu? Sejauh bisa dipercaya, hasil itu belakangan. Ketika kita bisa dipercaya, ada sebuah berkat yang lebih besar lagi di kehidupan kita. Ini yang tidak ditangkap oleh hamba dengan 1 talenta. Hamba dengan 5 talenta, 2 talenta nangkep itu uang harus diapain. Tapi yang 1 enggak. Tuan, aku tahu. Nah ini dia. Dia enggak bisa menangkap kehendak tuannya, tapi dia bergulat dengan pikirannya sendiri. Dan dia ngomong, engkau orang jahat, engkau orang yang menabur di tempat yang tidak engkau tabur dan lain sebagainya. Tuduhan demi tuduhan. Pada akhirnya apa saudara-saudara? Berkatnya menjadi sia-sia. Hal terakhir yang sangat menarik adalah
Ternyata tadi dikatakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Wow. Ternyata ketika si hamba pertama itu ngadep, talentanya nggak diambil sama tuannya. Enggak. Bukan cuma labanya doang yang diambil atau bukan 10-10-nya, tapi tetap itu adalah milik dari si hambanya tadi. Itu kerennya di perumpamaan ini. Berarti semua tuduhan-tuduhan si hamba yang ketiga itu omong kosong sebetulnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita sungguh sangat berharga. Tinggal bagaimana hidup sesuatu yang sudah baik, sesuatu yang sudah berharga, butuh sesuatu supaya bisa lebih berbuah. Dalam konteks ini karena saya berbicara di depan para frater dalam formasi, hidup panggilan yang sudah berharga yang kalian miliki semua, diperlukan satu perangkat lain lagi, yaitu karakter. Karakter. Apakah aku sudah memiliki karakter seorang imam? Kabar baiknya adalah para frater di sini semua, kalau sudah diterima di seminari menengah, seminari tinggi, lulus filsafat, lulus top, artinya nggak perlu lagi ada keraguan. Aku kayaknya nggak punya deh karakter panggilan, karakter imami. Semua punya. Kami para staf yang melihat ketika menerima kalian. Tinggal bagaimana hidup panggilan yang berharga itu diiringi dengan karakter yang baik. Pada akhirnya akan berbuah. Jangan sampai sesuatu yang berharga itu, ini karakternya jelek, atau lebih dominan jeleknya daripada yang baiknya. Semua kita punya sisi plus minus kok sebetulnya. Saya juga punya banyak sisi negatifnya, tapi juga ada sisi positifnya juga. Bagaimana panggilan di seminari, formasi di seminari, mengajak kita semua untuk menemukan kekuatan sesuatu yang berharga, dipupuk dengan karakter yang baik, sehingga panggilan menjadi berbuah. Demikian juga dengan ibu bapak, saudara-saudara semua di rumah. Mari kita hening sejenak. Sadarilah berkat, karunia, pemberian yang Tuhan berikan pada kita. Amin.